Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agi Prasetyo dengan NPM 211230120. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya untuk melaksanakan asesmen tengah semester pada mata kuliah Subbaca Manajemen. Lalu untuk selanjutnya, daftar isi yang berisikan pada sumber PowerPoint saya adalah the cover, jawaban pertanyaan, deskripsi masalah, kronologi masalah, dan rangkuman. Untuk cover, PT Indotech adalah salah satu perusahaan tekstil terbesar di Jawa Barat menghadapi tantangan lingkungan akibat emisi karbon, pencemaran air, dan konsumsi energi yang tinggi. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan serta regulasi permintaan yang semakin ketat, perusahaan harus menerapkan Green Supply Chain Management atau bisa disebut juga dengan GSCM untuk mengurangi dampak lingkungan. Studi kasus ini membahas permasalahan limbah air, limbah cair, konsumsi energi, serta strategi PT Nordec dalam mengadopsi GCM guna meningkatkan efisiensi dan daya saing di pasar global. Untuk deskripsi masalah, PT Indotech menghadapi tantangan lingkungan akibat limbah cair dari proses produksi yang mencapai 1.500 ton per tahun, serta konsumsi energi sebesar 200.000 megawatt. Dengan mayoritas berasal dari bahan bakar fosil, regulasi lingkungan yang ketat dan tuntutan konsumen terhadap produk berkelanjutan mendorong perusahaan untuk menerapkan Green Supply Chain Management. Namun, PT Inotech harus menemukan solusi untuk mengurangi emisi karbon, mengelola limbah secara efisien, dan meningkatkan efisiensi energi tanpa menggunakan profitabilitas. Selanjutnya, kronologi masalah. Sejak tahun 2018, PT Inotech mengalami peningkatan permintaan global untuk tekstil ramah lingkungan, mendorong perusahaan untuk menyesuaikan operasionalnya pada 2021. Kebijakan ketat terkait limbah industri dan emisi karbon diberlakukan, diikuti oleh sanksi lingkungan pada 2022 akibat pencemaran sungai. Menyadari urgensi perubahan pada 2023, PT Indotech mulai mempertimbangkan implementasi Green Supply Chain Management. Dengan investasi dalam teknologi ramah lingkungan, pada tahun 2024, perusahaan melakukan uji coba sistem daur ulang air dan energi terbarukan, namun menghadapi tantangan biaya dan efisiensi. Lalu untuk selanjutnya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Agus. Itu jawaban yang pertama. PT Indotek memberikan dampak lingkungan pada setiap tahap rantai pasokan, terutama dalam konsumsi energi dan pencemaran air. Pada tahap produksi, perusahaan menghasilkan 1.500 ton limbah cair per tahun dari proses pewarnaan dan pencucian kain, yang menyebabkan pencemaran sungai dan berujung pada sanksi lingkungan pada 2022. Selain itu, konsumsi energi mencapai 200.000 megawatt per tahun dengan 60% berasal dari bahan bakar fosil sehingga meningkatkan emisi karbon. Meskipun mulai menguji sistem daur ulang, air dan energi terbarukan pada 2024, perusahaan masih menghadapi kendala biaya dan efisiensi dalam penerapan solusi ramah lingkungan. Lalu untuk jawaban yang kedua, PT Indotek menghadapi tekanan sosial dan regulasi yang mendorong penerapan Green Supply Chain Management dari sisi regulasi. Pada 2021, pemerintah menerapkan kebijakan ketat terkait pengelolaan limbah industri dan emisi karbon yang memaksa perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungannya. Selain itu, pada 2022, PT Indotek menerima sanksi akibat pencemaran sungai, meningkatkan urgensi perubahan dari sisi sosial. Permintaan pasar global terhadap produk tekstil ramah lingkungan meningkat sejak 2018. Sementara konsumen semakin peduli terhadap keberlanjutan, tekanan ini mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dan mulai menguji sistem daur ulang air secara serta energi terbarukan pada 2024. Lalu untuk pertanyaan ketiga, PT Indonetek masih menggunakan rantai pasokan konvensional dan bergantung pada bahan bakar fosil dan menghasilkan limbah besar, menyebabkan pencemaran dan sanksi lingkungan. Sebagai alternatif, strategi GSCM mengutamakan energi terbarukan, daur ulang air, dan teknologi ramah lingkungan. Meskipun membutuhkan investasi tinggi, GSCM membantu kepatuhan regulasi, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Pertanyaan keempat, PT Indotech dapat menerapkan sistem pengelolaan limbah dan energi berkelanjutan dengan investasi pada daur ulang air.
dan energi terbarukan. Misalnya, dengan mengolah 50% dari 1.500 ton limbah cair per tahun menggunakan sistem daur ulang. Perusahaan dapat mengurangi pencemaran sekaligus menghemat biaya air. Selain itu, jika 30% dari konsumsi energi 200.000 megawatt dialihkan ke energi terbarukan, emisi karbon bisa berkurang signifikan. Meskipun investasi awal tinggi, efisiensi jangka panjang dapat dicapai melalui pengurangan biaya bahan bakar fosil dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Untuk pertanyaan kelima, strategi GSM yang paling cocok untuk PT Indotech adalah ekoefisiensi strategi. Saya berfokus pada pengurangan limbah dan efisiensi energi tanpa mengorbankan profitabilitas. Langkah implementasinya meliputi daur ulang limbah cair untuk mengurangi pencemaran air dan menekan biaya operasional. Penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Optimalisasi proses produksi dengan teknologi hemat energi dan kolaborasi dengan pemasok hijau untuk memastikan bahan baku lebih ramah lingkungan. Strategi ini memungkinkan PT Indotech meningkatkan keberlanjutan sekaligus mempertahankan daya saing di pasar global. Lalu untuk hasil rangkuman, PT Indotech menghadapi tantangan lingkungan akibat limbah cair konsumsi energi tinggi, mendorong penerapan Green Supply Chain Management (GSM). Tekanan regulasi dan permintaan pasar global mengharuskan perusahaan beralih ke strategi yang lebih berkelanjutan. Dibandingkan rantai pasokan konvensional, GSM menawarkan solusi seperti daur ulang air dan energi terbarukan. Meskipun memerlukan investasi besar, dengan menerapkan strategi eco-efisiensi, PT Indotech dapat mengurangi pencemaran, meningkatkan efisiensi energi, dan mempertahankan daya saing di pasar global. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Eh, untuk saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.